sampaikan dapat menjadi jawaban dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Tri. Silakan Pak Andi. Ya, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Boleh berjumpa kembali dalam suasana COVID-19 dan banyak ya berita-berita yang sudah membuat banyak orang takut atau stres atau tegang. Ya, mau tidak mau kita harus jalani. Dan ya kalau bisa tidak kena, tapi kalau kena itu pun juga kita percaya ada dalam kedaulatan Allah, dalam anugerah Tuhan, dan dalam pemeliharaannya yang sempurna dalam setiap orang percaya. Oke, mari kita sekali lagi berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan di dalam kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama. Bapa yang di surga, kami datang kepada Tuhan karena Tuhan yang memanggil kami. Kami di tengah-tengah dunia yang fana ini diingatkan bahwa hidup kami semata-mata hanya bergantung kepada Engkau. Tanpa Tuhan menopang kami, tanpa Tuhan memelihara kami, dan melindungi kami dari si jahat, kami pasti hancur berantakan. Karena itu kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan saja. Dan kami belajar apapun yang terjadi, semua adalah untuk kebaikan, karena itu semua adalah janji Tuhan bagi setiap orang percaya. Kami serahkan untuk rekan-rekan yang berduka, karena orang yang dikasihnya telah dipanggil pulang. Biar penghiburan yang daripada Tuhan yang sempurna boleh menyertai setiap anak-anak Tuhan. Bagi yang terpapar COVID atau juga ada kelemahan tubuh yang lain, Tuhan juga boleh kuatkan menghadapi semua ini bersama dengan Tuhan. Karena kami percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Dan Tuhan juga punya maksud dan rencana terhadap setiap kejadian yang terjadi. Kami serahkan firman Tuhan yang akan diberitakan, biarlah menguatkan, meneguhkan, mencelikkan mata rohani kami, dan memperbarui hidup kami, supaya kami boleh menjalani hidup ini juga bukan untuk diri kami sendiri, tapi hidup kami adalah dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik, kita akan membaca bagian daripada firman Tuhan. Saya akan membahas topik tentang doa. Dan ini sudah beberapa kali saya membahas ini. Oke, dari Injil Matius pasal yang ke-6. Mulai ayat yang pertama. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Akan saya bacakan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Ya,
Bagian yang pertama dari pasal 6 ini saya tentunya tidak akan membahas semuanya karena waktu yang sangat terbatas. Dan mungkin hanya ayat 1 aja saya bahas ini. Jadi ini ada peringatan dari Tuhan Yesus bagaimana kita berdoa. Dikatakan jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Jadi ini bicara soal motivasi di dalam berdoa atau kewajiban agama. Jadi kalau kewajiban agama itu kan berarti bukan hanya doa saja, tapi seluruh aktivitas kita, kegiatan kita, setiap tindak tanduk kita di dalam kita menjalankan kewajiban agama kita, jangan sampai tujuannya untuk dilihat orang. Tentunya dikatakan di sini, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang. Ya, kalau di hadapan orang sih kita sering kali melakukan kewajiban agama di hadapan orang kan. Kita ibadah aja juga di hadapan orang. Kita ke gereja di hadapan orang. Kita saat ini kita persekutuan doa bersama juga di hadapan orang. Ya, maksudnya bukan benar-benar tidak boleh di hadapan orang. Tapi apa motivasinya? Tolong mic yang belum di mute, tolong di mute mic-nya. Ya, jadi sekali lagi ini bukan bicara soal sekedar tata cara ibadah, tetapi ini bicara soal motivasi. Motivasi. Lalu kalau dikatakan supaya yaitu jadi ini tujuannya ini dikatakan supaya dilihat mereka. Berarti ibadah saya ini supaya dinilai orang lain mungkin ya. Dinilai orang lain, dilihat orang lain, dipuji-puji orang lain, dihormati orang lain, ya pokoknya dikagumi orang lain. Nah, itulah tanpa sadar sebetulnya saudara dan saya ini sudah seringkali terjebak di dalam masalah ini supaya dilihat. Ya, supaya dilihat. Saya sendiri pun juga beberapa kali menyadari benar bahwa kalau saya khotbah, ya pasti kan dilihat orang kan. Bagaimana saya khotbah supaya tidak dilihat orang? Masa saya harus bersembunyi waktu berkhotbah? Jadi layar ditutup gitu ya. Cuma dengar suara saya aja gitu. Jadi seperti sekarang di Zoom ini saya tutup ini videonya. Saudara tidak boleh lihat saya. Karena nanti kalau saudara lihat saya, wah saya sudah tidak dapat upah ini. Masih kedengaran tapi Pak, walaupun tidak kelihatan. Jadi suaranya juga supaya didengar orang dan ya akhirnya juga untuk dipuji-puji orang, dihormati orang, dikagumi orang. Jadi bagaimana saya benar-benar punya motivasi yang sama sekali tidak untuk orang lain. Itu juga nggak mungkin kan. Yaitu saya kalau khotbah tidak untuk orang lain, ya saya khotbah di tengah-tengah hutan yang tidak ada orang lain sama sekali. Ya itu tentunya bukan maksudnya seperti itu juga kan. Masa saya khotbah di tengah hutan. Ya. Dan sebenarnya apa yang dimaksud di sini? Di sini dikatakan karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga.
Wah, ini ya, peringatannya kok ujung-ujungnya dapat upah. Berarti apakah juga didikan dari Tuhan itu untuk kita memikirkan upah? Bagaimana supaya saya melakukan kewajiban agama ini dan mendapat upah? Nah, supaya saya dapat upah, saya tidak mau melakukan kewajiban agama untuk dilihat orang. Tidak mau melakukan kewajiban agama untuk dipuji-puji orang atau dihormati orang, dikagumi orang, supaya saya dapat upah. Apakah itu juga benar? Melakukan ibadah dengan tujuan supaya dapat upah. Dan supaya dapat upah, saya tidak mau ibadah saya ini dilihat orang, dinilai orang, dikagumi orang, dihormati orang, dipuji-puji orang. Saya nggak mau, biarin aja. Mereka nggak usah tahu. Yang penting saya dapat upah. Apakah itu juga maksud daripada firman Tuhan? Semuanya salah. Supaya dilihat orang juga salah, supaya dapat upah juga salah. Wah, semua serba salah. Nah, memang itu yang mau dimaksudkan oleh firman Tuhan, bahwa manusia itu memang tidak ada yang benar di hadapan Allah. Saudara dan saya itu tidak ada yang benar di hadapan Allah. Saudara jangan pikir saudara mau benar di hadapan Allah dengan kebenaran Anda sendiri. Dengan kemampuan Anda untuk bisa benar di hadapan Allah. Benar-benar benar di hadapan Allah. Anda mampu. Anda bisa. Anda bisa memurnikan diri Anda sendiri sampai Anda itu tidak ada noda sama sekali di hadapan Allah. Tidak ada cacat sama sekali di hadapan Allah. Ya. Tidak ada kesalahan sama sekali di hadapan Allah. Bisakah itu terjadi? Saya jawab dengan tegas 100% nggak bisa. Saudara dan saya ini nggak ada yang benar di hadapan Tuhan. Alkitab sudah bilang itu. Loh, itu kan untuk orang yang belum di dalam Kristus, Pak. Baik belum di dalam Kristus, baik sudah di dalam Kristus, tidak ada yang benar dari diri kita sendiri. Karena apa? Karena kita sudah bercacat. Di hadapan Allah ini apapun yang kita lakukan itu bercacat. Tidak ada yang 100% murni benar tanpa cacat, itu nggak ada. Omong kosong. Hamba Tuhan yang merasa dia sanggup untuk melakukan hal yang berkenan kepada Allah tanpa cacat, itu hamba Tuhan itu sudah dibohongi setan. Sudah dijebak oleh jebakan setan yang menjebak dia untuk punya pikiran bahwa aku sanggup untuk layak di hadapan Allah dengan kemurnian diriku, dengan kemampuanku. Nah, perhatikan. Ayat ini sangat menelanjangi saudara dan saya semua. Tidak ada perkecualian. Saya sebagai hamba Tuhan pun mengaku bahwa saya bukan orang yang sempurna di hadapan Allah. Saya bukan orang yang tak bercacat di hadapan Allah. Saya bukan orang yang 100% murni. Motivasi saya nggak ada egonya sama sekali. Omong kosong. Mana ada hamba Tuhan yang motivasinya nggak ada ego? Tunjukkan pada saya. Hamba Tuhan yang benar-benar murni cuma Tuhan Yesus Kristus. Yang lain tuh semua orang berdosa. Termasuk saudara dan saya. Jadi, ayat ini sebetulnya ayat yang kita nggak mungkin bisa lakukan dengan kekuatan kita sendiri.
dengan kemampuan kita sendiri, dengan upaya kita sendiri, nggak mungkin. Ayat ini justru mau menunjukkan bahwa saudara dan saya semua orang yang selalu terjebak kepada yang namanya keegoisan. Hamba Tuhan pun juga terjebak pada keegoisan. Seperti tadi saya bilang, ya bagaimana saya khotbah supaya khotbah saya jadi berkat bagi orang lain. Tapi akhirnya khotbah yang jadi berkat bagi orang lain, terus banyak orang yang sangat terberkati dengan khotbah saya sampai memuji-muji saya. Dan waduh, terima kasih Pak, sangat memberkati. Luar biasa Pak, khotbah Bapak benar-benar menyadarkan saya, menginsyaallah. Waduh, banyak puji-pujian itu, ya saya senang. Lalu saya bisa pada saat itu saya lupa diri juga kan. Wah, ternyata khotbah saya lumayan juga ya, bisa jadi berkat bagi banyak orang. Akhirnya saya juga senang dipuji-puji orang. Bagaimana kalau sebaliknya? Saya habis khotbah dimaki-maki orang. Waduh Pak, khotbah welek. Ya. Khotbah Bapak itu brengsek. Khotbah Bapak itu tidak menjadi berkat bagi kami semua. Tahu gitu saya tidak mau mendengar khotbah Bapak. Lebih baik Bapak tidak usah khotbah aja, turun mimbar aja. Dan sebagainya. Gimana seandainya saya terima seperti itu? Ya, tapi saya tidak mau membahas ini terlalu bulat panjang lebar. Nanti akhirnya ya Bapak harus periksa diri. Kalau orang-orang tidak bisa terima Bapak berarti orang yang tidak beres. Ada mungkin dosa-dosa yang Bapak simpen, apa-apa. Ya ujung-ujungnya membuat diri saya pokoknya bisa diterima orang. Bagaimana membuat diri saya bisa diterima orang? Bagaimana saya harus khotbah yang sebaik-baiknya sampai orang semua senang sama saya? Ini hati-hati. Ya, ini bukan hanya untuk bagi pengkhotbah, saya khotbah ini. Bagi kita semua, karena ini menjalankan kewajiban agama. Menjalankan kewajiban agama. Saya malah pernah berpikir dalam status Facebook yang pernah saya share di Facebook saya. Saya katakan begini, Anda ingin menjadi hamba Tuhan yang terhormat. Jangan-jangan kehormatan Anda lebih penting dari kehormatan Allah. Saya ulangi ya. Ini mungkin pernah saya share juga sudah. Anda ingin menjadi hamba Tuhan yang terhormat, menjaga kesucian, menjaga kekudusan, menjaga kehormatan nama baik, ya, menjaga status sebagai hamba Tuhan, ya, kedudukan, prestasi, dan sebagainya. Kita mempertahankan kehormatan kita. Jangan-jangan kehormatan kita lebih penting dari kehormatan Allah. Mungkin berdalihnya, saya harus menjaga kehormatan saya untuk nama Tuhan dimuliakan. Ya, itu benar. Omongan itu benar. Tapi omongan itu bisa berbalik menjadi jebakan bagi kita untuk kita
kita menjaga kehormatan kita lebih penting dari kehormatan Allah. Ya memang kehormatan Allah tidak usah dijaga. Kehormatan Allah itu sebenarnya paling terhormat, tidak perlu dijaga lagi. Dan saya bukan penjaga kehormatan Allah, memang itu betul. Tapi jangan-jangan tadi itu saya bilang, saya lebih berjuang untuk kehormatan saya. Itu bagi saya lebih penting dari saya betul-betul melakukan semua itu demi kehormatan Allah. Alias beginilah, namanya manusia itu selalu ada ego, kepentingan diri, kemuliaan diri, kehormatan diri, dan sebagainya. Tuhan di sini mau mengajar saudara dan saya untuk kita datang kepada Tuhan dengan kehancuran. Ya. Tema yang selalu saya sukai pada saat saya mulai mempelajari hidup sebagai orang Kristen itu adalah kehancuran. Dan salah satu tindakan Allah terhadap hidup saudara dan saya adalah menghancurkan saudara dan saya. Karena memang itu proses yang Tuhan kehendaki, kehancuran itu. Kalau tidak salah, tadi saya baca sepintas Pak Karyanto itu membagikan tema kehancuran. Itu sudah sejak saya bertobat, saya benar-benar merenungkan kehancuran itu. Dan itu betul-betul saya alami. Artinya, bagaimana Tuhan benar-benar menghancurkan keakuan, menghancurkan gengsimu, menghancurkan kehormatanmu, menghancurkan kedudukanmu, ya, menghancurkan ambisimu. Benar ini. Dan itu kalau ngomong gampang memang. Tapi kalau mengalami tidak mudah. Tapi Tuhan sedang membentuk saudara dan saya. Dan saya merenung-renungkan saudara, kehancuran bagi seorang anak Tuhan itu benar-benar mencapai titik puncak pada saat Tuhan detik-detik mau memanggil kita pulang. Di mana kita diajar untuk merelakan semua yang kita punya untuk dilepas. Ya. Jadi ini kalau bicara COVID-19 ini banyak orang-orang yang dipanggil Tuhan, dipanggil Tuhan, dipanggil Tuhan. Salah satu hal yang saya melihat proses dipanggil Tuhan itu adalah melepas semuanya. Tuhan mengajar saudara dan saya untuk rela melepas semua. Termasuk keakuan. Semua yang kita punya dilepas. Dan kita sadar itu bukan punya saya. Itu hanya pinjaman dari Tuhan. Ya, Tuhan mau itu dilepas. Saya mengatakan seperti ini bukan nakut-nakuti orang. Untuk saudara nanti kalau mati bagaimana. Bukan nakut-nakuti, ini realita. Semua orang akan mati. Dan saya justru tidak ingin kita semua mati dengan tidak rela melepaskan segala yang kita punya, termasuk keakuan kita. Tidak rela mati dengan menyerahkan semuanya. Sehingga waktu mati mata mendelik dan melotot dan tetap tangan menggenggam
semua yang kita ingin genggam, kita tidak rela melepas. Jangan. Kita belajar untuk melepas. Kita belajar merelakan. Karena dunia ini hanya sementara. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Kita cuma mampir. Beberapa kali saya memimpin kebaktian penghiburan di masa-masa COVID ini. Dan salah satu khotbah saya di kebaktian penghiburan itu adalah ya kita disadarkan Tuhan kan rumah kita itu bukan di sini. Rumah kita di sana. Dan kenapa Tuhan ingin memisahkan kita dari orang yang kita kasih? Kenapa? Kenapa Tuhan tega memisahkan kita dari orang yang kita kasih? Saya pakai sedikit ungkapan yang paradoks. Tuhan memisahkan kita dengan tujuan mengumpulkan kita. Nah, itu temanya. Tuhan memisahkan kita dengan tujuan mengumpulkan kita. Memisahkan di mana? Memisahkan dari dunia yang sementara. Mengumpulkan di mana? Mengumpulkan di dunia yang kekal. Karena itulah akhir dari semuanya, kita berkumpul di dunia kekal. Kita berpisah di dunia sementara dan meninggalkan semuanya, dan kita akan dikumpulkan di mana? Di dunia kekal. Bagi orang percaya tentunya di surga. Nah, itulah suatu proses yang Tuhan kehendaki untuk saudara dan saya menjalankan kewajiban agama, tidak berorientasi kepada si aku atau diri sendiri, tapi justru untuk kehancuran. Masalah upah bagaimana? Masalah upah itu urusan Tuhan, bukan urusan saudara dan saya. Saya kalau sudah bekerja demi upah, atau saya menjalankan ibadah demi upah, itu juga sudah bukan ibadah yang dikehendaki Allah. Tuhan menghendaki kita hancur sampai ingin dapat upah pun sampai enggak ada. Artinya aku ini kalau menjalankan ibadah itu benar-benar karena anugerah, itu bukan karena saya mau ini mau itu, benar-benar only by grace. Saya sampai bisa hidup, sampai saya bisa melayani Tuhan, itu only by grace. Dan memang only by grace itu menyadarkan dan mengisyaratkan saya bahwa hidup saya di dunia ini hanya sementara, dan hidup yang sementara di dunia ini adalah hidup untuk kemuliaan bagi Allah. Bukan untuk berebut upah. Memang ada ayat yang berorientasi karena seperti kalau tidak salah ayat Musa memandang kepada upah. Tapi yang dimaksud upah itu adalah sebenarnya perjanjian Allah. Memegang perjanjian Allah. Bukan upah yang untuk, wah saya bisa hidup senang di sana, enak di sana, nanti dapat mobil, dapat rumah mewah, dapat apa. Itu pikiran duniawi dibawa ke surga. Nggak nyampe itu. Benar. Ya, kiranya renungan saya ini boleh menjadi berkat bagi semua teman-teman. Jadi biarlah ini melengkapi kita atau juga mengingatkan kita dalam menjalankan ibadah
supaya kita tidak berorientasi kepada diri, tapi kita sadar semua kita terjebak kepada orientasi diri. Tapi firman Tuhan selalu mengingatkan dan memproses saudara dan saya untuk dihancurkan. Hari demi hari kita mengalami penghancuran. Kiranya Tuhan boleh dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Saya minta Gunawan boleh pimpin doa. Bapa di surga, kami bersyukur kami di dalam kehidupan ini tidak pernah ditinggalkan sendiri oleh Tuhan. Kami menyadari betapa memang kami tidak bisa sempurna. Oleh karena itulah maka kami selalu menyadari kebutuhan kami akan Kristus yang terus-menerus memproses kami, menyempurnakan kami, yang mana memang nantinya kami disempurnakan oleh Kristus. Kami sungguh bersyukur mengingat dan menyadari bahwa kami bukan sempurna karena upaya-upaya kami, tetapi karena kami mendapat anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan, disempurnakan oleh karena karya Kristus yang sudah genap itu. Kami sungguh bersyukur. Dan kami rindu Tuhan di dalam perjalanan hidup di tengah dunia ini, di dalam mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, melayani Tuhan, kami boleh terus fokus kepada Tuhan. Tuhan yang sudah menyelamatkan kami, Tuhan yang sudah berkorban, menebus kami, yang tadinya kami tidak ambil peduli tentang Tuhan, tentang hal-hal rohani. Tetapi kasih karunia Tuhan sungguh nyata, lengkap, sempurna. Roh Kudus yang melahirbarukan kami sehingga kami boleh mengenal kasih karunia. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami kalau terkadang kami di dalam perjalanan hidup mengikut Tuhan, melayani Tuhan, terkadang kami juga terjebak untuk mencari pujian di hadapan manusia, untuk supaya kami dipandang sebagai orang yang baik, orang yang mengutamakan Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, orang yang komitmen. Kami menyadari ya Tuhan, betapa kami sebagai manusia tidak pantas untuk mencari pujian, oleh karena hanya Engkaulah yang sempurna dan Engkaulah yang memproses kami, menyempurnakan kami. Kami sungguh bersyukur, kami boleh diingatkan oleh kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Dan kami rindu hidup terus di dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya, Engkau yang akan terus menolong kami, menguatkan kami. Sepanjang kami hidup di tengah dunia ini, meski berbagai macam kesulitan, godaan, tantangan datang menghadang kami, kami percaya bahwa Engkau yang sudah memanggil kami, Engkau juga yang bekerja di dalam kami dan di antara kami, untuk terus memimpin kami, sehingga kami boleh menyelesaikan tanggung jawab di dunia ini oleh pertolongan-Mu, dan kami boleh datang kepadamu, ya Tuhan, oleh karena belas kasihan-Mu. Kami berserah penuh, kami percaya, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.